Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena setiap pagi Engkau mendengar keluh kesah kami. Setiap pagi Engkau akan menuntun perjalanan kami, agar kami kuat dan mampu melakukan segala pekerjaan kami. Janganlah jauh daripada kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 31 Maret 2021, tertulis dalam Markus 14 ayat 61, demikianlah bunyinya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu Yesus dibawa menghadap imam besar. Ketika orang banyak tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menghukum Yesus, mereka pun mencari-cari kesalahan Yesus, tetapi juga tidak memperolehnya. Maka mulailah tuduhan-tuduhan palsu yang dikatakan orang banyak tentang Yesus, agar ia segera dihukum mati. Ucapan Yesus dalam Yohanes 2 ayat 19, yaitu tentang mau merubuhkan bait suci, diangkat sebagai isu bahwa ia patut dihukum mati. Dalam situasi yang sudah panas dan ingin segera melihat Yesus dihukum mati, membuat orang-orang merekayasa suatu kesaksian palsu. Keadilan sudah dibengkokkan, yang salah sudah dibenarkan. Di hadapan imam besar, Yesus tanpa teman, tanpa murid-muridnya, dihina, diolok-olok, dan diminta supaya disalibkan. Namun suatu saat mereka akan melihat dia dibenarkan oleh Allah. Suatu saat dia akan datang di tengah-tengah awan-awan dengan penuh kemuliaan. Ketika ia ditindas dan ia tidak membuka mulutnya, terlihat sekali bagaimana ketaatan hamba Tuhan yang menderita itu membiarkan dirinya dianiaya, dinodai, dan diludahi. Namun ketika imam besar bangkit dan bertanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Yesus yang pada mulanya diam, akhirnya menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Ketika tuduhan dan ketidakadilan terjadi dalam hidup kita, dapatkah kita hanya diam? Ketika pembelaan yang selalu disampaikan juga tidak ada gunanya, bahkan suara semakin banyak menjatuhkan kita, dapatkah kita diam? Ada kalanya diam dapat menyingkapkan kebenaran yang sebenarnya. Diam dapat menenangkan gejolak kemarahan kita juga. Dan yang pasti, berdiam kita adalah suatu penyerahan diri kepada Tuhan Allah, agar Ia menjadi pembela kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Allah,
karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi yang bagaimanapun, Engkau senantiasa beserta kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di saat kami lemah dan tak berdaya. Biarlah Engkau yang menjadi pembela kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.